kita memulai terlebih dahulu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat siang ini. Kami terus mau mendengar apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kehidupan kami, supaya kami melangkah itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kami belajar menguatkan hati kepada firman-Mu, bukan menguatkan hati kepada fakta demi fakta, supaya kami berjalan maju itu makin bertambah kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, tetap semangat walaupun di tengah liburan ya, di tengah kita lagi bersantai-santai, tapi kita merenungkan firman Tuhan sejenak ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana aku berserah ya. Kalau saudara baca, buka di Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 ya. Yuk kita baca terlebih dahulu Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Berarti Tuhan itu 4P ya. Gampang diingat-ingat kalau kita berserah kepada manusia ya. Manusia itu punya kemampuan yang terbatas. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan itu punya kemampuan yang tidak terbatas. Samping itu kita tahu sifat Tuhan itu pengasih, penyayang, P yang kedua. Yang ketiga, P yang panjang sabar. Yang keempat itu P-nya murah kasih, murah hati, pemurah ya. Murah kasih, murah hati. Bahkan ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang ya. Berarti Tuhan tidak pernah pilih-pilih, dia tetap baik. Saudara mungkin hari ini tidak baik sama Tuhan, saudara sering nyakiti hatinya Tuhan. Tuhan itu tetap baik pada saat kita berbalik, bertobat hari ini, kembali ke jalan Tuhan. Bahkan di saat kita butuh pertolongan, terlihat pertolongan Tuhan itu berlama-lama. Tapi percayalah, pada waktu kita berserah kepada Sang Juru Selamat, maka Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Nah, yang luar biasa itu ayat 14. Kita lompat di Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, semua orang. Mungkin di antara kita hari ini lagi ngalami jatuh secara ekonomi, jatuh secara harga diri karena saudara difitnah, jatuh secara rumah tangga karena pasanganmu meninggalkan hidupmu ya, pasanganmu bukan ideal, saudara jatuh secara mental. Percayalah Tuhan itu penopang. Berarti waktu kita berserah, maka kita ini ditopang, saudara. Kita tidak berjalan sendiri. Waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang bagaimana Bu Eli? Tuhan yang tadi yang pengasih, penyayang, panjang sabar, pemurah, baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka percayalah hari ini siapapun saudara yang lagi jatuh, yuk kita hari ini tidak ada cara lain, berserah. Aku berserah kepada Tuhan, penopang, penyayang, panjang sabar, pemurah, bahkan baik terhadap semua orang yang penuh kasih rahmat. Makanya kalau kita berdoa hari ini, tambah-tambahin. Karena kenapa? Kita diajar untuk meninggikan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita jangan bawa list permintaan terlebih dahulu. Tapi waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, katakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang penyayang, panjang sabar ya, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang besar kasih setianya, penyayang, panjang sabar, dan pengasih hari ini. Tuhan yang baik kepada semua orang, bahkan Tuhan yang besar, penuh rahmat terhadap segala yang kau jadikan di muka bumi ini. Aku datang, aku berserah.
artinya kita sudah menyerahkan. Hari ini percayalah Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mungkin hari ini kita mengalami keadaan yang tertunduk, dipermalukan, mengalami aib, mengalami bencana yang bertubi-tubi dan orang berkata kasihan deh lu, ya. Tapi pastikan hari ini tidak ada lagi kata kasihan deh lu. Kenapa? Karena ketika kita berserah, maka kita akan hidup di dalam satu kedaulatan Tuhan, yaitu yang penuh penyayang, pengasih, panjang sabar, pemurah, baik buat setiap orang. Bahkan hari ini dia berkata, nak, kamu tidak berjalan sendiri saat kamu jatuh. Aku adalah penopangmu, aku adalah penegakmu saat orang mengaibkan hidupmu, saat masalahmu hari ini bertubi-tubi, percayalah, datang kepadaku, marilah kepadaku. Itu berarti Tuhan meminta kita hari ini dalam keadaan apapun, kita datang kepada Tuhan dengan berserah penuh. Banyak orang berserah, tapi berserahnya nggak penuh. Kenapa? Karena setelah berserah, saudara mikir, asumsi, jangan-jangan saudara mulai berkecil hati melihat keadaan, duh bisa nggak ya saya keluar dari masalah ini. Saudara mulai berpikir yang negatif, saudara mulai takut, khawatir, dan sebagainya. Hari ini yuk jangan pernah pesimis, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah hidup dengan banyak asumsi di tengah masa-masa yang sulit. Karena senyatanya kita percaya Tuhan penyayang, Tuhan pengasih, panjang sabar, pemurah, yang baik kepada semua orang, termasuk saudara dan saya yang lagi mengalami jatuh. Dia mau topang saudara, dia mau tegakkan saudara kembali. Yang penting hari ini kita terima ajakannya. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Ketika apa? Ketika kita berserah penuh. Kita belajar hari ini 3 hal. Hari ini yuk kita semua dalam keterbatasan sebagai manusia. Tuhan tahu kok, saudara tidak bisa punya jalan keluar. Tuhan tahu hari ini apa yang saudara punya serba sedikit, serba tidak cukup. Bahkan Tuhan tahu semua kebutuhan saudara hari ini melebihi hidup kita sendiri. Tuhan sudah pegang hari esok kita. Itu sebabnya tidak ada alasan buat saudara dan saya hari ini hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita datang aja sama Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa buka jalan. Aku tidak bisa belah laut. Aku tidak bisa bangkitkan orang mati. Aku tidak bisa melipat gandakan 5 roti yang aku punya jadi 5.000. Itu sebabnya aku datang kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan penyayang, Tuhan pengasih, panjang sabar, pemurah, Tuhan yang baik kepada semua orang, Tuhan yang penuh rahmat hari ini untuk memberikan pertolongan, menopang aku dan menegakkan aku di dalam kesusahanku. Kita percaya hari ini engkau akan lihat bagaimana Tuhan yang baik itu akan ambil alih dan dia akan memperjuangkan perkara saudara, dia akan berperang buat saudara dan kita semua pasti dibawa keluar lebih dari pemenang. Itu sebabnya 3 hal. Hari ini di tengah keterbatasan kita menyerahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Apa yang kita serahkan? 3 hal. Hari ini percaya keterbatasan kita, kelemahan kita. Serahkan aja kelemahan, keterbatasan kita. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dia datang untuk menyelenyapkan kelemahan dan segala sakit penyakit kita. Tuhan yang mengubah nanti semua kelemahan kita. Makanya siapa yang punya kelemahan, keterbatasan, saudara sudah tidak tahu lagi jalan keluar. Saudara mungkin tidak tahu lagi, Tuhan dari mana semua ini Tuhan, aku sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Kita percaya siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit ya. Ada cerita bagaimana seorang ibu yang pada waktu itu ngalami keadaan yang sulit ya. Awal mulanya ibu ini adalah ibu yang paling bahagia, punya suami yang baik ya. Dia diperlakukan seperti princess ya, suaminya baik,
perhatian sama dia. Sampai hal yang kecil aja semua suaminya yang handle. Pada suatu kali ketika nggak ada angin ya, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba suaminya kena serangan jantung dan meninggal ya. Belum sampai dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan suaminya tiba-tiba meninggal ya, hanya karena suaminya mengalami sesak sedikit aja, rasanya sesak-sesak seperti itu, dan cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit, betapa kecewanya ibu ini ketika dia melihat suaminya sudah dinyatakan sudah meninggal. Tapi pastikan hari itu ketika suaminya sudah meninggal, dia berpikir apalagi yang akan terjadi. Ternyata ketika suaminya meninggal, dia baru tahu suaminya ini stres. Kenapa? Karena suaminya ini punya banyak hutang. Dia lagi kelilit yang namanya masalah. Tapi saking mungkin cintanya sama istrinya, dia tidak pernah cerita beban hidupnya. Dia pikul sendiri. Mungkin dia juga tidak berserah sama Tuhan, sehingga dia bawa sendiri beban yang berat setiap hari. Sementara dia sudah nggak tahu jalan keluar, tapi dia nggak berserah sama sang pembuka jalan keluar, yaitu Tuhan. Dia pikul bebannya, dia tidak cerita sama istri dan anak-anaknya. Seolah-olah kalau di depan istri anaknya dia kuat. Tapi dari situ waktu suaminya meninggal, dia baru tahu ternyata suaminya terlibat banyak hutang. Bahkan pada waktu suaminya meninggal ada banyak debt collector datang, ada banyak penagih-menagih hutang datang menunjukkan bukti bahwa memang suaminya lagi punya hutang. Dan pada saat itu adalah titik balik di mana seorang istri yang tadinya hidup dalam comfort zone, zona nyaman, tiba-tiba hanya dalam sekejap, dalam hitungan satu hari, yang kemarinnya suaminya masih hidup, dia masih happy. Ternyata ketika suaminya meninggal, dia tahu fakta suaminya meninggal itu sangat terpukul. Belum lagi fakta berikutnya, suaminya punya banyak utang. Di situ dia sangat terpukul. Dia berpikir, Tuhan, bagaimana kelanjutan hidupku bersama anak-anakku? Kenapa tiba-tiba saya sudah jatuh di timpa tangga? Tapi hari itu dia ingat akan firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan datang untuk melenyapkan semua kelemahannya. Dan dia mulai ambil suatu keputusan bahwa dia mulai berserah. Dia ingat apa yang selama ini firman Tuhan tabur, bahwa dia tidak bisa membuka jalan keluar, bahwa dia tidak bisa membelah laut. Dan di situ dia mulai mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku sudah serahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin pada waktu zona nyaman dia belajar untuk tidak berserah ya, karena memang kalau nggak ada masalah, hidup ini nggak nempel sama Tuhan. Hidup ini seperlunya aja menyapa Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Tapi bukan dari hati yang terdalam. Tapi ibu ini cerita, pada waktu masalah itu terjadi, jatuh ditimpa tangga, di situ dia mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mulai andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia sudah tidak punya kekuatan untuk diandalkan. Dia sudah tidak tahu lagi caranya bangkit untuk bayar hutang, untuk melunasi hutang, untuk bertahan hidup bersama dengan anak-anak yang masih butuh figur orang tua, masih butuh keuangan untuk bayar uang sekolah dan sebagainya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang penyayang. Walaupun kita selama ini sering cuekin Tuhan, sering beri ampas sama Tuhan, waktu dia datang kepada Tuhan, dia mengangkat tangan. Ada cara yang Tuhan berikan. Tiba-tiba ibu ini ada seorang penolong ya, yang nggak pernah dia masuk dalam pikirannya, yang nggak pernah masuk dalam perhitungannya. Menurut dia ini adalah orang yang selama ini dikenal cukup kikir ya, dan tahu-tahu tiba-tiba dia mulai bantu ibu ini setahap demi setahap ya. Ibu ini mulai diberi saham kosong, ibu ini mulai dilibatkan untuk membantu dia dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika ibu ini bercerita di mana di dalam tahun-tahun kesusahan, kekeringannya, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Bahkan sampai anaknya hari ini lulus, sudah sekolah, sudah bekerja, Tuhan itu menopang ibu ini lebih dari cukup. Dia bisa bayar, dia bisa nyelamatin rumahnya yang diutangkan di bank dan sebagainya. Dia bisa hidup dari sisa dan kelimpahannya. Bahkan anaknya juga bisa bekerja, diterima di perusahaan ya, yang cukup, gajinya lebih dari cukup. Itu cara Tuhan yang ajaib.
Makanya siapapun saudara yang lagi ngalami keadaan yang sulitnya seperti apa, percayalah kita datang, kita berserah penuh. Karena kasih sayang, Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar, dan Tuhan pemurah itu selalu ingin menolong setiap anak-anaknya yang datang. Datang untuk berkata, Tuhan, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya. Berkata, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Saudara yang pertama datang ya, serahkan sudah. Kelemahanmu apa? Keterbatasanmu. Ngaku sama Tuhan. Terbuka, Tuhan, aku nggak bisa bayar hutang. Aku nggak tahu besok itu bayar uang sekolah gimana. Uang pangkal gimana. Tuhan, penghasilanku sama hari ini besar pasak loh daripada tiang Tuhan. Aku nggak tahu gajiku malah dipotong. Aku malah ngalami pemotongan gaji Tuhan. Tolong Tuhan, aku berserah. Percayalah saat kita mengangkat tangan berserah, maka Tuhan turun tangan untuk menolong saudara, menopang, menegakkan saudara kembali. Siapa yang lagi jatuh, ini waktunya, waktu di mana Tuhan itu tetap terbuka tangannya buat saudara dan saya untuk turun tangan menolong. Yang kedua, serahkan khawatir ya. Selain keterbatasan, ada banyak orang yang khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Contohnya ya, mungkin saudara lagi jual aset yang belum laku-laku. Sementara saudara banyak khawatir, Tuhan kalau aset ini tidak laku sampai bulan depan, nanti gimana kehidupan saya? Saya sudah tidak punya uang cash, saya sudah tidak punya uang untuk menopang bayar ini, bayar karyawan. Ini kekhawatiran ya, yang belum terjadi, tapi ini sangat menguras energi dan pikiran kita, ketakutan kita sampai stres atas sesuatu yang belum terjadi. Sementara firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, itu diulang berulang kali. Ada berapa banyak kata-kata di firman Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan khawatir. Tapi seringkali kita melanggar dengan perintah Tuhan, sehingga kita belajar hari ini ada tip kalau iblis mulai melemparkan virus ketakutan, kekhawatiran. Saya percaya hari-hari ini iblis ini lagi bergeraknya luar biasa. Dia lagi bergeraknya ekstra luar biasa ya. Dia lagi sebarkan virus kekhawatiran, ketakutan di tengah anak-anak Tuhan yang lagi struggle, memang melihat faktanya benar-benar menakutkan, benar-benar horor. Siapa sih yang tidak takut lihat suami meninggal dalam usaha mendadak, meninggalkan hutang, tidak ada pesan-pesan apapun. Realita pasti menakutkan. Pasti ibu ini berkata, ada banyak kekhawatiran saya akan masa depan. Anak saya gimana? Hidup saya gimana? Hidup perusahaan yang suami saya tinggalkan hari ini yang sudah kolab dan sebagainya, bagaimana? Ada banyak kekhawatiran, tapi senyatanya kekhawatiran ini belum terjadi. Tapi iblis bisa dengan kuatnya menanamkan kekhawatiran itu seolah-olah yang menentukan akhir hidupmu. Ini yang membuat kita semua sebagai anak Tuhan hari-hari ini. Yuk, bangkit. Kita jangan pernah takut. Sudah, yang kedua, langkah kedua. Kalau iblis itu menanamkan virus kekhawatiran, maka kita harus menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Kita gantikan percaya dan percaya. Percaya tidak pakai banyak mikir. Percaya tidak banyak kata tetapi. Tapi percaya itu bulat. Sudah, serahkan aja. Kekhawatiran. Tuhan berjanji di 1 Petrus 5 ayat 6, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang memelihara hidupmu. Kita percaya kalau kita khawatir, Tuhan itu berjanji untuk memelihara hidupmu. Mungkin kita khawatir sama anak-anak kita, Tuhan melihara hidup anak-anak kita. Kita khawatir dengan hidup kita, Tuhan pelihara hidup kita. Kita khawatir dengan usaha kita, kita khawatir dengan hutang kita, kita khawatir dengan aset yang belum terjual. Tuhan pelihara hidup saudara. Jadi hari ini waktu kita berserah, maka kekhawatiran kita akan berubah menjadi pemeliharaan Tuhan. Apa yang saudara khawatirkan ini akan dirubah menjadi janji Tuhan yang
akan memelihara hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Kalau Sang Juru Selamat memelihara saudara dari kesulitan hidup, maka percayalah kita pasti selamat. Kita pasti dipelihara dengan aman. Kita pasti dipelihara dengan luar biasa. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita semua khawatir. Ya, yang kedua. Jadi yang pertama, serahkan keterbatasan, kelemahan kita. Yang kedua, serahkan khawatir kita. Yang ketiga, serahkan hidup kita di Mazmur 37 ayat 5 yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Hari ini, apapun kehidupan yang kita jalani di dunia, kita belajar untuk berserah. Kita juga nggak tahu 1 bulan, 1 jam aja ke depan. Kita semua nggak ada yang tahu hidup kita akan terjadi seperti apa. Ya, saya melihat bagaimana ketika ada gempa bumi di Myanmar ya, di Thailand. Waktu gedung itu runtuh ya, kita itu bisa lihat jelas loh. Bagaimana gedung itu runtuhnya itu dari atas ke bawah itu begitu cepatnya, saudara. Saya tadi pagi tidak tahu baca itu benar nggak beritanya ada puluhan ribu jiwa ya. Saya tidak tahu itu benar atau hoax ya. Tapi saya bisa bayangin waktu saya merenungkan sejenak. Nanti di akhir zaman ya, kalau dunia ini akan berakhir. Bayangin kalau gedung yang tinggi-tinggi itu runtuh. Bayangin, kita ini mau jadi apa juga, kita juga nggak bisa menentukan. Kita juga nggak bisa tahu apa sih yang akan terjadi, hidup di masa yang akan datang, hidup dalam akhir zaman, yang dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Ada banyak gempa bumi, ada banyak perang, ada banyak kelaparan, tanda-tanda perang ya. Kita percaya hari ini kalau kita mau mikir keadaan hidup yang terjadi, belum lagi virus-virus yang bermunculan, penyakit yang aneh-aneh, orang-orang jahat yang bermunculan, anak-anak yang mulai berontak sama orang tua di akhir zaman. Kalau dipikir dengan kehidupan di akhir zaman, semua aspek kehidupan yang kita hari ini pikirkan, semuanya itu sangat menakutkan. Tapi firman Tuhan berkata, nak, serahkan saja hidupmu. Toh kamu juga nggak pernah tahu hidup 1 jam terjadi apa. Hidup 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 bulan, setahun. Kita ini nggak tahu terjadi apa. Bahkan kita juga nggak tahu. Kita ini masih hidup nggak? Kita ini visa hidup kita sebagai pendatang perantau tinggal berapa saat. Kita juga nggak pernah takut. Kita ini cuman visa apa on arrival loh, bukan visa selamanya ya. Seperti kalau kita transit di bandara, kita mau transit sejenak, ada tulisan visa on arrival. Kita ini seperti pendatang perantau yang cuma dapat visa on arrival dan setiap orang nggak tahu visanya kapan berakhirnya. Ada yang masih lama, ada yang sudah sangat tingkat, bahkan ada yang mungkin tengah-tengah masih perjalanan ya setengah lama. Kita semua nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang 1 jam lagi, kita juga nggak ada yang tahu semuanya. Tapi pastikan kita hari ini nggak perlu banyak takut, banyak khawatir. Aku berserah kepada Sang Pemilik kehidupan. Ketika Sang Pemilik kehidupan itu Tuhan Yesus, maka serahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Sudah, jalani aja. Masa sukar harus terjadi, kesulitan hidup harus terjadi, tapi kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan Tuhan berkata, aku yang akan bertindak. Artinya apa? Tuhan itu berjalan di depan saudara. Kalau dia tahu bahwa kehidupan kita ini sudah tidak tahu apa-apa dan dia yang tahu kehidupanmu, maka dia yang akan bertindak menuntun saudara hari demi hari, langkah demi langkah, musim demi musim. Musim boleh berganti, tapi pastikan kalau Tuhan yang bertindak berarti dia ada di depan kita. Dia akan menuntun kehidupan saudara dan saya. Nah, 3 hal ya, hal yang simpel yang akan saya bahas. Mungkin saudara tanya, Bu, hari ini kalau kita berserah dengan kelemahan keterbatasan kita, percayalah kita belajar dari 5 roti dan 2 ikan. Waktu diserahkan kepada tangan Tuhan, maka kelemahan kita akan berubah menjadi kekuatan. Kelemahan akan berubah menjadi kelebihan, kelemahan akan berubah menjadi keberhasilan. Itu aja yang kita terima.
Jadi hari ini nggak usah banyak pikiran. Waktu kita berserah, saudara sambil berkata-kata profetik, Tuhan, kelemahanku akan jadi kekuatanku, kelemahanku akan jadi kelebihanku, kelemahanku akan jadi keberhasilan. Saudara mulai belajar untuk terus mengucapkan kata-kata firman, kata-kata profetik di mana Tuhan itu akan melakukan seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Artinya waktu kita belajar berserah, saudara belajar ya tip profetik ini, kita mulai datang. Ingat ya, datangnya pertama dengan meninggikan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, pemurah hati. Engkau baik terhadap setiap orang, bahkan Engkau itu penuh rahmat. Bahkan aku hari ini akan Kau topang, Engkau tegakkan. Percayalah, saudara berkata, aku menyerahkan kelemahanku kepada Sang Juru Selamat. Engkau mengubah kelemahanku menjadi kekuatan, menjadi kelebihan, menjadi keberhasilan. Itu kata-kata yang pertama. Tangkap ya? Maka percayalah setiap kata-kata yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, maka itu akan dilakukan. Daripada saudara bersungut-sungut, iblis nanti yang ambil alih. Celah perkataan ini, celah loh saudara. Waktu saudara berkata negatif, berkata yang negatif tentang hidupmu, aku bangkrut, aku susah, aku memang malang nasib, itu celah buat iblis itu masuk untuk menentukan hidupmu dengan bangkrut, kasihan, hidup seorang diri merana. Tapi mulai hari ini, waktu kita berkata yang positif, kita perkatakan firman, maka Tuhan akan melakukan seperti yang kamu ucapkan di hadapanku. Pastikan telinga Tuhan itu selalu mendengar setiap ucapan, makanya jangan berkata yang sia-sia. Jangan perkatakan persungutan saudara, tapi tinggikan Tuhan dengan berkata, aku menyerahkan. Kelemahanku akan jadi kekuatan, keberhasilan, dan akan menjadi kelebihanku. Itu diperkatakan. Yang kedua, kita menyerahkan khawatir. Khawatir itu akan apa? Yang pertama, jangan khawatir akan hari esok. Ya, Matius 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kalau Tuhan berkata, jangan khawatir akan hari esok, saudara berhenti khawatir. Serahkan aja akan hari esokmu. Kalau engkau khawatir akan anak-anakmu di hari esok, kehidupanmu, hari ini serahkan. Sudah, khawatir hari esok Tuhan akan janji pelihara. Yang kedua, serahkan khawatir akan kebutuhanmu di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan kamu minum. Jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Pastikan hari ini kita tahu bahwa ketika hidup ini lebih penting dari apapun, maka kita jangan khawatir ya. Jangan khawatir akan kebutuhan kita. Siapa yang lagi khawatir? Serahkan. Kebutuhanmu akan dicukupkan, dipenuhi. Dan yang ketiga, jangan khawatir akan apapun juga. Filipi 4 ayat 6, termasuk siapa yang lagi khawatir akan keturunan dengan apa yang ada serba sedikit, saudara mulai belajar. Karena waktu kita khawatir, keturunan kita akan dipelihara. Waktu kita khawatir akan kebutuhan kita, Tuhan pelihara kebutuhan kita. Yang terakhir, serahkan hidup kita. Ya, hari ini hidup kita diserahkan. Kenapa? Karena yang pertama di Matius 4 ayat 4 yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup mati kita ditentukan apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia, bukan apa kata suamimu, bukan apa kata istrimu, bukan kata tetanggamu, tapi kata Tuhan. Artinya hari ini sudah serahkan. Kalau orang berkata kamu sial, kamu malang, tapi hidup kita berkata, Tuhan itu berkata, hidupmu berharga mulia. Itu yang harus kita percayai. Serahkan. Yang kedua, hidup mati kita ditentukan oleh kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Jadi pastikan kita menyerahkan hidup kita, karena aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 12 ayat 3, Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Percayalah, hidup kita pasti aman. Dia Alfa, dia Omega, dia sudah pegang kedaulatan hidup kita selama-lamanya. Akhir hidup kita selama-lamanya. Yang
Ketiga, hidup mati ditentukan oleh waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang membuka. Itu di Wahyu 3. Makanya hari ini siapapun saudara dan saya sudah selesai. Ya, kita percaya kita sudah punya langkah profetik, datang sama Tuhan, serahkan. Yang pertama serahkan apa? Kelemahan. Kelemahan akan jadi kekuatan, keberhasilan, ya. Kelemahan akan jadi kelebihan kita. Dan yang kedua yaitu serahkan khawatir kita. Apa yang mencerahkan khawatir? Saudara mulai berkata, aku serahkan hari esokku, aku serahkan kebutuhanku, aku serahkan hari ini, yaitu apapun keturunanku semuanya, aku tidak perlu khawatir, Tuhan pasti pelihara. Dan yang kata-kata ketiga, katakan Tuhan, aku sudah serahkan seluruh kehidupanku. Hari ini hidup matiku itu ditentukan apa kata Tuhan. Ditentukan apa kedaulatan Tuhan karena Engkau Alfa dan Omega, dan ditentukan oleh waktu Tuhan karena waktumu membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita semua berdoa hari ini, berserah penuh. Jangan tahan-tahan lagi kepercayaan saudara kepada Tuhan, karena saudara terus memikirkan fakta demi fakta. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kami hari ini diberi kesempatan untuk mendengar firman yang menjadi rema kekuatan buat kami, untuk kami tidak boleh khawatir tentang apapun. Ketika kami khawatir, kami belajar untuk berserah kepada Sang Juru Selamat, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, pemurah, dan yang baik kepada semua orang. Itu sebabnya Tuhan, kami sudah mengangkat tangan kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata, amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati.